Ciro, Ciro, gol! Bruno, masih Bruno, bahaya kali ini. Oh, Bruno, Iya. gol! Bruno mengambil ajang-ajang, bergerak ke kiri. Bruno, gol! Beckham Putra, mati, gol! Mark Klok, bahaya, gol! Pemain belakang itu tidak boleh melakukan passing ke tengah di area pertahanan dari dari samping ya. Berapa kali kita kena serobot itu. Iya. Pergerakan Bruno sangat baik. Jadi ini ada yang punya modal. Arti itu pada saat kita menyerang belum apa-apa dia sudah di depan di kiri wilayah. Maka ada serangan bahaya begitu gagal kita menyerang, di sektor dia yang diserang itu. Tim Persib unggul. Lah kita kan harus sudah tahu bahwa tidak boleh atau diminimalisir crossing. Harusnya dia tahu bagaimana dengan kemampuan timnya yang seperti ini saya mesti ngapain. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman sobat Jokomali Soccer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Podcast kali ini kami bersama Viral lagi. Bagaimana? Selamat malam. Malam. Ya. Jadi ini di pertandingan sore tadi sangat keras, sangat disiplin, sangat menghebohkan. Karena apa? Hasilnya Persibaya kalah. Dan gol-gol yang terjadi yang saya sayangkan bahwa gol terjadi itu di menit awal. Di menit ketiga, di babak pertama, dan menit ke-7 di babak kedua. Itu menurut Viral bagaimana? Kok cepat terjadi golnya di awal babak itu? Ya, jadi ini adalah kalau kita mau bilang kesalahan yang sama yang dibuat beberapa kali pada saat main home ya. Artinya memang betul kita main home kita harus punya inisiatif untuk menang ya. Artinya kita menginisiasi untuk lebih aktif untuk menekan ya karena mengusahakan 3 poin. Tapi harus diperhatikan bahwa menit-menit awal itu adalah menit yang krusial sebenarnya. Ya, 10 menit pertama, 10 menit terakhir di tiap babak ini harus kita perhatikan. Dan itu terjadi itu. Ya. Dan kebetulan dua-duanya terjadi kita kemasukan ya. Gol pertama itu pemain nomor 23 itu. Itu Ciro dari Persib, tapi pemain kita yang back itu nomor 23 itu Kadek ya. Kadek. Nah, Kadek itu yang berdirinya terlalu sejajar. Ciro itu badannya besar ya. Jadi dia kalau untuk duel itu pasti dia kalah. Meskipun tidak selalu menang, tapi Ciro ini jarang kalah kalau dengan lawannya yang badannya lebih kecil ya. Sehingga dalam posisi itu karena tidak ada cover, sebenarnya harusnya tidak ambil risiko untuk menghalau, tapi ngeblok saja. Karena tidak ada cover ya. Yang paling penting tidak melakukan syuting ke gawang ya. Kalau dia syuting kita blok, syuting blok. Tapi kalau kita mau duel ada risiko. Risikonya dia bisa hitungan gini karena itu daerah-daerah krusial itu sudah di dalam 16 meter. Nah, itu kan jarak tembak semua itu. Ya, jadi kalau itu ya memang kalau kita sebagai pemain belakang yang hal-hal seperti ini harus menjadi perhitungan bahan pertimbangan. Jadi harus masuk dalam hitungan sebenarnya. Jadi tidak boleh buat kesalahan di 16 meter dalam mengambil sikap sebenarnya. Ambil posisi, ambil keputusan, ya ini harus nggak boleh salah. Ada resiko. Kalau kita tidak bisa rebut, tidak pasti, tidak usah ambil risiko itu, tapi pastikan dia tidak bisa syuting ke gawang. Itu utamanya karena target dia kan tendang ke gawang gol. Nah, kita membantu kiper untuk ngeblok tendangan dia.
kalau kita belum bisa pastikan bahwa Pastikan, kita ya. mesti curi bola. Iya. Nah ini kan juga sama ya. Gol yang ketiga kalau tidak salah ya di babak kedua ini juga mirip-mirip seperti Iya, begitu mirip. ya. Jadi ini yang sebenarnya di awal-awal menit di tiap babak atau di akhir babak 10 menit itu harus konsentrasi penuh. Kita harus lihat situasi apa yang kita butuh, apa ini kita harus bagaimana, ini yang harus lebih penting sebenarnya. Kalau permainannya cukup berimbang ya, Iya, dari segi itu ya kita serang, kita diserang juga, tapi dari segi hasil dan keputusan yang hal-hal seperti itu ya, ini sangat merugikan kita. Termasuk juga bagaimana pemain belakang itu tidak boleh melakukan passing ke tengah di area pertahanan dari dari samping ya. Berapa kali kita kena serobot itu Iya, ya, kena serobot, ke iya. intercept itu hampir menjadi fatal. Iya. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan oleh pemain belakang sebenarnya ya. Jadi kalau itu lebih baik dia buang aja bolanya ke depan. Meskipun ada risiko 50% hilang atau kita dapat, ya kan? Iya. Tapi kalau dia udah passing ke tengah, ini begitu ada risiko, itu langsung terancam gawang kita. Iya, Nah, iya. ini yang tidak boleh sebenarnya. Gitu. Sebetulnya sudah bagus seperti Bruno bisa membalas, bisa menyamakan kedudukan dengan aksi individunya. Dia Betul. melewati 2 orang, dia langsung tendang flashing, tendangan yang Iya. cukup keras itu ke pojok. Nah, itu Bruno punya kelebihan itu. Sebetulnya kan sudah bagus Persibaya permainannya itu. Iya, saya kira tadi itu udah 2-1 ya, Iya. kita unggul ya, dan Bruno memang saya acungi ya, Sama dari Dia setelah dia bikin- menyamakan terus ada penalti, ada penalti diambil ya. lagi sama Tapi Bruno. sebenarnya pergerakan Bruno sangat baik. Jadi Ya. ini ada yang punya modal. Iya, Dan iya. kita kebetulan udah unggul 2-1. Iya. Nah, 2-1 kok nggak bisa bertahan gitu ya. Di babak pertama memang kita masih leading 2-1, tapi di babak kedua, awal babak kedua menit ke-7, sekitar ke-7 Iya. kita kemasukan lagi itu oleh Beckham Putra, itu dia lolos dari sektor kiri kanan penyerangan mereka, terus dia umpan ke itu siapa, ke cross ke Da Silva Da itu Silva dan lagi. masuk itu. Nah. Terus kedua Hernandinho juga dia timing untuk keluarnya juga nggak pas gitu. Ya. Jadi Nah, itu gimana? memang dia, itu tadi. Jadi ini sebenarnya kita boleh menyerang, tapi kan ternyata kan tidak siap pemain lini pertahanan kita kalau mendapat serangan balik. Iya, iya. Jadi selalu panik. Iya. Nah, panik ini kenapa? Karena ambil posisinya nggak optimal, Iya, iya. gitu loh. Jadi kan kita kalau menyerang, oke kita menyerang, tapi kita sudah hitung ini kalau ada counter harus bagaimana, Iya. ya kan? Dan kalau dilihat itu Da Silva itu juga dia dikawal 2 orang, Iya. ya toh. Tapi dua-duanya bisa terlambat atau kalah cepat dengan Iya. dia karena tidak fokus mungkin kurang pemahamannya, dia kurang ya. Jadi mesti kan ambil kedalaman kalau Iya. karena kan dari sana. Cara menjaganya. Loh iya, kalau kita ada serangan dari kanan, yang di kiri ini kan harus ambil kedalaman. Iya. Iya kan? Nggak Iya. boleh dia sejajar, dia harus ambil dalam. Nah ini kan ambilnya sejajar, Iya. Gol Padahal- kedua kelihatan, gol kedua tuh dia bebas dengan bebas begitu. kan begitu. Sedangkan ya kan? sebelumnya dia dijaga oleh pemain belakang Betul. kita. Iya. Nah, kalau sudah gitu kan, tapi kalau dilihat karena dia juga itu tadi pemahaman dia bagaimana ngambil posisi yang benar, ini yang nggak ketemu sebenarnya. Kalau kita begitu harusnya kita ambil paling Jadi dalam. sebetulnya gol-gol yang terjadi ke gawang Hernando itu kesalahan kita Nah, sendiri. iya, banyak kesalahan kita. Banyak kesalahan kita. Jadi artinya Seharusnya tidak perlu itu. betul, artinya sebenarnya ini bola yang harusnya biasa-biasa Iya. saja menjadi bahaya. Berbahaya. Kan begitu ya, Iya. karena antisipasi kita itu yang kurang pas. Ya, kurang Ya, pas. ini terus menjadi problem dan kebetulan peluang itu bisa dikonversi jadi gol. Ya, Nah, ini kan jadi jadi gol. rugi. Sudah Rugi. 2-1 unggul, Iya. kita menjadi 2-2. Akhirnya Nah, ini- 3-2. Ya, Jadi ini begini. yang menjadi
menjadi problem sebenarnya ya di kita, padahal main di kandang di depan publik kita. Nah, ini yang membuat kita akhirnya bernafsu lagi untuk kejar lagi. Iya. Malah kecurian. Kecurian. Selesai sudah itu. Jadi kasus yang lama terulang begitu, menyerang. Betul. Karena saya lihat seperti Reva Ardi itu, pada saat kita menyerang, belum apa-apa dia sudah di depan, di kiri wilayah. Bahkan ada serangan balik, begitu gagal kita menyerang, di sektor dia yang diserang itu. Sektor itu yang menjadi lubang. Dan 2 gol terjadi di sektor itu. Dan 2 pemain depan strikernya Ciro dan Da Silva ini orang gede-gede Iya, semua ini. orang Tinggi besar. Orang kuat, iya. Ya kan? Jadi kuat mereka bola atas, bola bawah pun untuk tahan-tahan itu menjadi sedangkan lebih ini kuat, belakang ya. kita kecil-kecil kan. Tidak sebesar itu gitu ya. Seperti Jadi, Kade, seperti sama dengan gol pertama. Itu kan juga begitu. Kalah duel, hilang keseimbangan, nah dia punya kesempatan. Dia nggak sadar bahwa risikonya jadi gol. Ruang untuk bikin tendang ke gawang itu menjadi terbuka. Nah ini kan yang sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya kita mesti, kalau tidak yakin kita bisa menang, ya sudah kita bertahan. Tapi pastikan tidak ada tendangan ke gawang. Begitu tendang blok, daripada ambil risiko ngambil mau nyerang rebut, tapi ada. Sebetulnya kalau saya lihat pada saat pertandingan menghadapi Dewa United di Tangerang yang lalu, itu kan kita main 10 orang babak kedua, itu bisa mengantisipasi, sudah mengatasi hampir lawan-lawan heading-headingnya tuh selalu tidak tepat karena ada body touch, ada yang menjaga. Nah, tadi kok nggak ada seperti itu gitu loh. Itu jadi saya sebetulnya lebih senang permainan pada saat di Jakarta itu. Iya, karena beda situasi. Kalau di Jakarta tamu, kita pikir di Tangerang waktu itu. Ya, artinya kalau tamu dapat 1 poin di Sokoy, gitu loh. Ternyata bisa curi, misalnya ya kan. Dan tadi kan kondisi kan, 2-1 masih. Artinya di sini kan harus di depan publik sendiri, dia kan mesti main optimal. Tapi ya optimal itu kan maunya kan memberikan kemenangan yang besar ya. Tapi kan kalau menang 1-0 ini kompetisi, ini harus mindsetnya harus dibenahi lagi sebenarnya, ditata lagi. Bagaimana kita harus ngambil ini karena harus diambil keputusan oleh 11 orang itu plus pemain-pemain cadangan dan terutama pelatihnya, ya sehingga bagaimana mengatur ritme, ritme bermain itu yang harus lebih penting. Jadi kalau kita punya kemampuan, punya advantage, punya keunggulan, tapi kita tidak bisa menggunakannya dengan tepat, nggak berarti keunggulan itu menjadi nggak ada nilai lebihnya di keunggulan kita. Sebenarnya kalau para pemain Persibaya itu memahami bahwa lini depannya Persib Bandung ini kan seperti Da Silva maupun Ciro ini kan merupakan pemain yang bomber yang produktif. Nah, seharusnya paling tidak dia harus mengantisipasi, tidak terlalu berlebihan di dalam menyerang, dalam arti karena apa? Kalau ada serangan balik, resikonya pasti itu kan harus jadi gol. Itu seharusnya menjadi pemikiran kan begitu. Bagaimana itu? Itu maksud saya. Jadi kalau di dalam permain kandang kita lihat bahwa ini Persib ini pemain kelas A semua. Ya, kelas A kualitasnya memang A. Sehingga kita harus tahu diri sebenarnya. Memang kita punya target menang 3 poin, ya toh. Tapi bagaimana kita mencapai itu? Nah, kalau kita memang harus tidak boleh main bola-bola atas, ya toh. Kalau bola-bola atas, misalnya tim Persib unggul, lah kita kan harus sudah tahu bahwa tidak boleh atau diminimalisir crossing itu untuk bola-bola atas. Ini kan 2 gol dan bola itu dilakukan pada saat lawan Dewa United itu. Loh, lah iya. Tidak kan terjadi gol karena berani duel. Kan begitu. Iya, jadi crossing tidak ada. Nah, ini kan crossing ini Da Silva bebas heading. Gol ketiga itu bebas. Kebetulan 2 gol. Tapi itu kesempatan yang crossing itu kan banyak. Iya. Harusnya kan diminimalisir potensi crossing dari Persib sebenarnya. Bermainnya. Jadi artinya enggak usah rebut. Tapi blok saja. Supaya ini kalau enggak ada crossing, ini enggak bahaya kok Da Silva sama Ciro ini.
Ya karena ada crossingnya. Ya Kan makanya di begitu. babak pertama kan dia nggak bahaya itu. Kan begitu ya. Iya. Ini yang sebenarnya itu yang saya bilang kita punya potensi, tapi kita tidak bisa memanfaatkan keunggulan kita di Iya, sebelah sana, ya, seharusnya. sehingga hasilnya totally different, Iya. jauh berbeda hasilnya. Ya Makanya itu yang sebetulnya seperti saya lihat tadi itu bahwa begitu kita sudah menang 2-1 kita masih ada permainan untuk menyerang. Memang bagus, saya lihat bagus. Cuman Betul. saya lihat nggak sadar bahwa di sektor kanan kiri itu banyak lubang di situ. Ya, Itu dan dimanfaatkan oleh serangan balik oleh Persib ini itu. hari ini kan panas, Iya, iya, iya. capek. Iya. Nah, ngatur ritme, Iya, irama ritme, ini iya. yang saya bilang itu harus diperhitungkan. Jadi Iya. kita kalau perlu nggak usah keluarin 100% Iya. tenaga kita 80, tapi ini kita apa namanya? Kita cuma keluar 80 tapi kita harus optimalkan. Iya, iya. Sehingga kalau lawan mulai lebih nyerang lagi, kita masih punya tenaga untuk mengcover itu dan bisa melakukan counter attack. Ya. Karena dia kan ketinggalan. Justru sebenarnya. malah dimanfaatkan counter attack ini dari malah lawan itu. Persib Ya. Transisinya bisa- lebih bagus Persib tadi. Persib bisa memanfaatkan itu, Iya. ketinggalan 2-1 bisa 2-2 dan langsung mengkoreksi dia- itu, membalik keadaan menjadi unggul 3-2. Nah, ini yang kita sayangkan. Sebenarnya itu tadi irama, mindset ini harus dibangun bersama. Artinya pemahaman pemain bagaimana kita berstrategi, ya, mengatur irama, mengatur pitching kita di dalam satu pertandingan yang krusial seperti ini sebenarnya. Iya, iya. Ya, artinya kalau kita belum menang, kita harus bagaimana? Tapi kalau kita sudah unggul, kita harus bagaimana? Ini kan tidak sama sebenarnya. Harusnya tidak sama cara Iya, bermainnya, iya. ya kan? Nah, kalau kita unggul, bagaimana kita mempertahankan keunggulan itu? Ini kan lebih utama daripada kita mau nambah golnya Harus lagi. ada instruksi yang Iya, jelas itu. Pemahaman. Pemahaman ya. Jadi, pemahaman yang pas karena sebenarnya tidak terlalu beda Iya, kualitasnya ya. permainannya bagus, ya, artinya cepat, oke. Seimbang ya, oke. Tapi ya itu tadi, kita sudah unggul 2-1, bagaimana mengamankan Iya. 2-1 ini, ya kan? Nah, terus kemudian sudah 2-2, terus bagaimana ini kita? Jangan sampai kita nanti hilang. Iya. Akhirnya kan hilang juga. Nah, ini Nah, sekarang begini. Coach Kumba ini kan dia sudah pengalaman 3 pertandingan, baik pada saat di away ke Madura United, terus pada saat home di kandang lawan Arema, dan kemarin lawan Dewa United di mana Ya. di Tangerang itu. Dari 3 pertandingan laga ini sebetulnya kan dia bisa mengetahui sebesar-besarnya dalam arti untuk bagaimana meramu tim ini supaya performanya bagus. Nah, tadi sebetulnya sudah ditunjukkan ya pada saat babak Ya. pertama itu dengan 2-1 itu. Kayak di babak kedua kok langsung berubah, itu bagaimana itu? iya, artinya itu yang di podcast sebelumnya kan saya Iya. bilang ya, kita lihatlah Ya, hasilnya. 4-5 pertandingan ya. Apakah ini pelatih baru ini dia ini bisa membawa perubahan di Persebaya? Persebaya, Karena ya. waktu yang kemarin tuh kan kita lihat dia 2 kali menang toh. Iya. Ya, Eh, 1 kali menang, 1 kali kalah. seri kalah. Ya kan? Ya. Kalah di Di- Madura. Tangerang seri. Ya toh. Nah, kan kita lihat itu dan saya bilang kita tunggu 4-5 pertandingan baru kita lihat apakah dia memang bisa merubah Iya, Persebaya ini ya. Nah, ini sekarang dia sudah pernah kalah, Seri. pernah seri, pernah menang, ya kan? Tadi kalah. Ya kalah. Jadi, dia sekarang sudah harus lebih tahu lagi, ya. Artinya tinggal 1 pertandingan, 1-2 pertandingan kita bisa lihat bahwa ini dia bisa mampu merubah atau enggak. Karena waktu lawan Arema menang 3-1 ya. Iya. Nah, itu kan kita bilang wah, bagus dia, Bagus, ya. ya. Artinya dari segi hasil positif, ya kan? Tapi waktu itu kan transisi dia dari Iya. Houston ke dia, gitu ya. Nah, sekarang dia sudah lebih penuh. Nah, kita lihat nanti bagaimana ini di 1-2 pertandingan. Kalau nanti mainnya masih tetap begini, berarti dia tidak bikin perubahan apa-apa. Iya. Kan begitu, ya.
Karena sebenarnya potensinya ada. Sebenarnya kalau dia, tentu dia punya pengalaman lebih banyak dari Ustadz. Kan begitu. Harusnya dia tahu bagaimana dengan kemampuan timnya yang seperti ini, saya mesti ngapain? Saya mesti main di level yang mana? Ya kan? Kalau situasi seperti ini saya harus pakai pemain yang mana? Dalam situasi seperti itu saya harus pakai pemain mana dengan skema bagaimana? Nah, perubahan-perubahan ini dia harus lebih. Kalau dia pengalaman, kalau orang pengalaman dia sudah tahu. Artinya tim ini kemampuannya itu bisa di stretch sampai seberapa lebar, ya kan? Jangan sampai di stretch robek. Nah ini robek, ini yang hari ini robek. Ini dia mau stretch robek. Nah ini tidak boleh, ya. Dia mau tekan ini sampai ke supaya tidak pecah juga. Nah, yang seperti gini dia udah tahu, sehingga dia sudah bisa memprediksi hasilnya ini. Meskipun main di kandang, kalau kita mau ambil risiko seperti hari ini, kita hilang poin 0. Tapi kalau kita tidak ambil risiko, pastikan kita 1. Nah, pilihannya nanti yang mana bagi dia, gitu ya. Juga main di away akan seperti itu. Dia harus tahu, meskipun dapat target, oke. Tinggal bilang kalau kita mau main begini, kita pastikan dapat 1 poin. Tapi kalau kita mau rubah sedikit lagi, ada potensi dapat 3 poin. Tapi ada potensi juga 0 poin. Sebenarnya itu di dalam head to head-nya sudah mengetahui bahwa yang namanya Persib ini kan sementara di urutan klasemen kan nomor 4 dia. Dengan 24 poin. Sedangkan Persibaya nomor 6 dengan 22 poin. Mainnya hampir sama. Dari situ kan sudah kelihatan sebetulnya bahwa tim Persib ini tidak main-main. Betul. Dari lini per lini, dari penjaga gawang, lini belakang, tengah sampai depan ini menyatu dia timnya. Bagus dia, karena dia 7 kali tidak pernah kalah, 5 kali menang, 2 kali seri. Nah, kenapa kok tadi tuh sudah menang 2-1 kok masih? Itu tadi saya itu bilang, itu tadi yang dijelaskan. Jadi jelaskan itu adalah kualitas pelatih. Dia seharusnya dia baca itu seharusnya. Dia mesti ngapain? Jadi dia perhitungkan. Kalau dalam situasi kita merencanakan ini sebelum bertanding, sebelum kick off, kita merencanakan seperti ini. Kalau nanti dalam perjalanannya 45 menit atau 20 menit, 25 menit dalam situasi tertentu, kita harus ngapain? Kalau kita ketinggalan, kita mesti ngapain? Apakah langsung berubah di situ atau kita tunggu babak kedua baru lakukan perubahan? Tapi pastikan ini. Nah, di mana yang harus dirubah, bagaimana, siapa yang keluar, siapa yang masuk, dan pola permainannya apakah sama atau berubah, itu tergantung dia. Nah, itu pengayaan. Jadi artinya kemampuan dia membaca situasi, karena ini kan cuma 2 kali 45 menit. Ya, kemampuan dia menganalisa situasi itu sangat dibutuhkan. Dan feeling dia sebagai pelatih yang menentukan bagaimana Persibaya harus bermain, cara bermain Persibaya ini dia juga menentukan. Nah, ini diuji sebenarnya. Nah ya, tadi saya lihat bahwa Persibaya ini kan Coach Kumbau ini kan dia sudah 3 kali mengikuti tim Persibaya ini. Seharusnya dia kan bisa memahami, mempelajari apalagi lawan yang dihadapi juga. Kelebihan dan kekurangan timnya. Iya, jadi menurut Farel, apa pertandingan tadi dengan kekalahan Persibaya itu karena salah taktik strategi dari Kumbau? Gimana menurut Farel? Kalau saya sebagai yang pernah merasakan itu semua, ya dia salah ambil keputusannya, ya kan? Tidak tepat mengambil keputusan bagaimana harus bermain mempertahankan kemenangan itu. Ambilnya kurang pas. Atau juga dia dapat cuman pemain yang tidak menjalankan. Kan bisa 2 seperti gitu ya. Tapi yang jelas apa yang ditampilkan itu tidak pas. Kenapa? Ya karena 2 gol terakhir yang diciptakan oleh Persib itu semua bola-bola tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Ya kan? Sama yang bola yang ketiga, ya toh? Iya. Ini kan bola di cross tidak ada cover apa. Nah, bola dinaikkan sama clock.
Truk. Tapi dia tahu ada Da Silva tinggi, Iya. menang duel di atas sudah selesai. Nah itu kan mestinya crossing itu nggak boleh terjadi. Iya, enggak boleh terjadi. Kenapa mesti mau rebut? Iya. Nah ini juga Di blok taktik aja, ya. di blok aja Itu kan sebetulnya. jadi pemahaman taktis seorang pemain. Jadi itu bukan lagi ranah dari pelatih, tapi seorang pemain. Karena pelatih sudah bilang tidak boleh ada crossing di situ. Nah, bagaimana caranya itu pemain, kualitas pemain. Bagaimana dia kan punya feeling, saya bisa rebut Iya. atau enggak. Nah, itu Ya. yang penting memang. Nah, kan seperti itu, ya kan? Kalau saya ini Pengambilan keputusan itu yang Ah. penting itu. kan itu kan seperti detik, Iya. tinggal mutusin itu. Kalau dia Momen ambil salah keputusan dia tadi Fatal. kejadiannya, gol pertama, sama. gol ketiga itu. Sama. Iya. Seperti begitu. Jadi itu apa? Nah, ini juga harus diketahui oleh pelatih. Lah kalau kemampuan pemain saya seperti itu, berarti saya tidak boleh terlalu banyak membebani pemain dengan banyak sekali Betul. aturan. Betul. Nanti malah bingung. Nah, bagaimana yang Karena pemain sederhana? muda mereka ya. Nah, kan begitu. Ini. Jadi Iya. mau skema yang canggih tapi bisa luput dalam pemahaman pemain itu sehingga dia tidak bisa menjalankan 100%. Justru dalam momen-momen yang krusial dia keliru ngambil keputusan. Contoh, kayak tadi passing dari Oh, samping iya. ke tengah. Diserobot sama Da Silva. Yang ke kiper itu. Hampir. Hampir itu. Kan Itu begitu. enggak perlu itu. Itu enggak Ini boleh. langsung ke depan Itu ya. enggak boleh. Iya, enggak Nah, boleh. itu kan pemain bagaimana Pemahaman dia? pemain. Ya kan? Jadi dia harus ambil risiko, ya sudah saya buang ke depan itu aman. Aman. Kalau hilang bola hilangnya di sana. Wah, Tapi itu. kalau ini hilangnya langsung penghadapan dengan kiper. Dan itu 2 kali tadi saya. Nah, seperti gitu. Ini kan tidak boleh. Memang tidak terjadi gol. Lalu kalau terjadi Iya, gol gimana? bagaimana? Iya. Malah rugi. Nah, padahal ini kan sebenarnya dari tidak berbahaya menjadi berbahaya. Iya, iya. Jadi kesalahan sendiri, bukan Kesalahan lawan sendiri. yang bikin. Nah, sebenarnya akumulasi seperti ini, pemain seperti ini banyak terjadi. Cuman memang tidak ada kejadian. Iya. Ya toh, banyak terjadi dilakukan tapi tidak ada gol dari lawan, ya. Tapi ini tidak boleh. Jadi kalau masih kecil-kecil kayak gini masih banyak, nah itu menjadi susah. Iya. Itu labil prestasinya. Satu waktu lawan Dewa United ya, yang di Tangerang kemarin. Nah, mereka bisa main bagus begitu. Iya, jadi saya lihat Satu waktu dia hilang. koordinasi jadi gini. Saya lihat pada saat lawan Dewa United itu koordinasi pertahanan bagus, keseimbangannya juga bagus gitu loh. Betul. Baik antara bek kanan, bek kiri, keseimbangannya ada. Jadi tidak dua-duanya naik. Nah. Nah, tadi itu dua-duanya naik. Betul. Sedangkan di sektor Kan lubang. kiri kosong. Nah, kan Sedangkan jadi yang lubang. dihadap ini Da Silva, Ciro, Nah, kan berbahaya Kan begitu. ini. Beckham apa naik ke sana Dan dimanfaatkan oleh lawan itu. kualitas Persib dengan Dewa itu kan beda. beda. Nah, ini Gitu nggak loh. disadari gitu. Ini artinya itu tadi saya bilang pemahaman ini paling penting sebenarnya. Iya. Nah, ini harus disadari oleh tim pelatih. Artinya dia tidak bisa main di papan. Ya, ini kita bikin strategi begini, tapi dia mesti lihat Belum tentu kemampuan pemain ya. pemainmu. Belum tentu Kalau pemain dia bisa menjalankan dengan baik. Menjalankan Ya. dengan tepat, dengan Dengan baik. baik, Itu loh, itu penting karena ini sepak bola ini kan momentum. Iya, Ya, momentum. toh? Betul. Kalau momennya hilang ya wes hilang. Iya, Kan iya. begitu ya. Jadi instruksi dari ini menjadi problem kalau pelatih asing. Iya. Bahasanya Bahasanya ini kan susah, ya. susah. Dia mau gini tapi ngomongnya begitu. Yang menerjemahkan pun Beda. kadang-kadang beda ya. Kan begitu ya. Iya. Karena ini krusial itu kan Krusial betul ya. 2 kali 45 menit yang paling menentukan nasibmu ini. Iya. Kan iya. begitu ya. Iya. Jadi enggak ada santai-santai. Belum gemuruh. Jadi suara itu bisa nggak nyampe di Iya, sana. iya, iya. Ngomong A di sana mungkin R ketemunya di sebelah sana. Well, kan begitu karena ya itu yang harus diperhatikan. Jadi kesalahan-kesalahan prinsip yang kecil itu dan saya lihat Persib masih sering melakukan itu. Iya. Ya, apakah dia kalah, dia draw, dia menang. mengulangi hal yang sama. Dia sering Kekalahan-kekalahan melakukan yang itu. sebelumnya tuh sama kejadiannya.
Iya, Gol-gol yang jadi terjadi itu sama kejadiannya. prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh Iya, dan yang boleh itu masih dilanggar. dilanggar ya. Ya, itu yang sebenarnya mereduksi Iya. kemampuan kita sendiri. Betul. Kalau dia tidak melakukan kesalahan itu, kemampuan kita pasti lebih tinggi. Tapi karena kita lakukan itu, jadi ada risiko, dan hari ini kan terjadi. Iya, iya. Kalah 1-0, bisa unggul 2-1, ujungnya kalah 3-2 di depan kandang, di depan supporter sendiri. Ya, itu kan Iya. sebenarnya ya sangat merugikan. Sangat Dan disayangkan. harusnya tidak terjadi, Iya. kecuali kalau kita kalah kelas, memang Iya. dia penetrasi gitu, ya lain persoalan. Kita enggak kalah kelas. Nah, sebenarnya ya. Jadi Iya. tapi kita banyak bikin hal kesalahan yang seperti itu ya. Itu kalau dijumlah menjadi krusial juga, signifikan ya. Iya, saya Pengaruhnya bagi memang hasil. karena kalau tadi saatnya kita menang, kita bisa masuk 4 besar itu. Iya. Jadi menepati posisi Persib itu. Iya. Sedangkan Persib sekarang yang naik, Nah, mendekati top Madura klasemen, United. ya. Iya. Kan Jadi begitu. terbalik akhirnya. Maksudnya kan Sedangkan ini paling- momentum yang bagus itu. paling fair itu tidak kalah. Iya, Dapat 1 tidak poin kalah. itu fair. Tidak Ya, kalah. toh? Seharusnya tidak kalah. Iya. Jadi gitu. Nah, sekarang gini Om, ini kan dengan kekalahan Persibaya tadi tidak atau bukan merupakan suatu istilahnya itu kita itu harus berhenti di sini. Jadi kita harus bangkit dalam arti kan harus bagaimana kita tuh dalam arti bukan dari segalanya lah bahwa kita itu akan begini terus kondisinya. Ini kan masih panjang kompetisi. Nah, untuk perbaikan ke depannya nih kita harus bangkit. Nah, cara Ya. bangkitnya itu bagaimana menurut Vera? Ya, artinya kan sekarang begini. Ini kalau yang kita baca di media kan dia mau cuci gudang. Iya, iya, iya. Nah, terus kita lihat dulu nih apa yang dilakukan, namanya cuci gudang nih bagaimana ini ya. Iya, iya, Kan iya, ini iya. kan paruh kedua nanti memasuki. Jadi ini kan siap-siap semua melakukan perombakan. Hati-hati Persibaya kalau you lakukan hal yang tidak pas. Ini dampaknya di putaran kedua bisa berantakan Iya, sebenarnya. iya. Ada Ya. risiko juga. Ada risiko. Jadi kita mau apa ini sebenarnya? Jadi tentukan dulu ya, apakah kita mau upgrade pemainnya. Ya. Kalau upgrade pemain, you tahu sendiri butuh finansial yang lebih baik, Iya. kan begitu. Hasil belum tentu. Kalau kita upgrade pemain ya, Mm. artinya kan membuang pemain-pemain muda yang Iya. potensi yang belum itu hilang karena kita mau hasil ini. Artinya kan ganti pemain. Ya kan, karena pelatih bilang saya minta ini, saya minta itu. Nah, itu negosiasi itu menjadi lebih penting sebenarnya, ya. Kita punya pemain muda-muda ini sebenarnya hanya jam terbangnya aja yang perlu Iya. ditinggikan, dan itu bisa dilakukan kalau dia dikasih kesempatan main. Iya, iya, iya. Nah, ini bagaimana? Gembau ini bisa nggak mengakomodir itu, ya kan? Karena Persibaya ini dari awal kan sudah mengambil kebijakan seperti itu, ya kan? Mengambil keputusan kita akan pakai pemain muda. Nah, tapi waktu itu masih pelatih lama. Nah, sekarang pelatih baru. Masih seperti itu enggak? Iya, iya. Harusnya, normalnya harus seperti ini. Jadi datangkan pelatih itu meneruskan proyek yang lama Iya, 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 iya. dengan perubahan-perubahan yang bisa mengakselerasi hasil yang lebih baik untuk lebih cepat tercapai hasilnya. Mengakselerasi, bukan bongkar pasang baru. Itu beda. Jadi kalau saya ini harus diputuskan, dipikirkan betul ini ya besok ini, karena nanti kan ini kan Beleli kan putaran pertama selesai, Iya. kan mulai baru putaran kedua, paruh kedua. Nah, ini sudah harus to be or not to be, karena Iya. begitu salah ngambil keputusan itu degradasi di Iya, bawah. degradasi. Kan begitu itu, karena sudah tidak ada lagi transfer Kesempatan. window, kesempatan ganti pemain tidak ada. Nah, ini Harus yang hati-hati itu. harus dipikir betul. Apakah kita dengan pemain yang ini mampu berkompetisi
Dan itu disesuaikan dengan target di awal dulu. Apa targetnya? Kan begitu. Ini karena perubahannya ini sangat signifikan. Ganti pelatih, dia dapat target, dia juga mau hasil. Ya, kalau mau hasil, mengorbankan apa yang sudah, pondasi yang sudah dibuat oleh Persebaya sekian tahun ini, terus bagaimana maunya? Sebab kalau ini nanti dibongkar total, ya berarti kan kerja 3 tahun kemarin kan percuma. Percuma ya. Kan gitu. Tapi kalau ini tetap pemainnya, pelatihnya mau enggak? Iya. Karena dia bukan yang milih di awal. Dia akan melakukan penyesuaian. Iya. Nah, penyesuaian itu berapa persen sebenarnya? Iya. Kalau dia makin kecil persentasenya, itu makin baik buat kita. Ya kan? Tapi dia kan juga mau prestasi. Nggak mau dia juga. Nah, ini kalau ke depannya ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Ya, tentukan betul-betul, pastikan bahwa kita mau seperti ini. Nah, kalau ini berarti pemainnya tetap. Kalau ada perubahan, ya tidak besar persentasenya. Ya, 10%, 20% itu oke. Ya toh, tapi harus kalau mau naikkan upgrade itu duitnya cukup besar dibutuhkan. Nah, kan begitu. Nah, ini tinggal ditimbang-timbang aja. Ya sebetulnya kemarin itu kemenangan home lawan istilahnya Arema itu memberi harapan kan terhadap semuanya. Tapi dengan hasil tadi memang akhirnya semuanya pada pesimis lagi ini. Ya. Nah, sekarang closing statement dengan yang tadi kan ceritakan untuk di putaran kedua. Nah, sekarang kan minggu depan sudah mulai bertanding lagi. Kemungkinan away. Nah, bagaimana dalam waktu pendek ini supaya bisa bangkit kembali Persibaya, meraih hasil yang positif begitu. Targetnya kan kita mendapat poin. Iya. Setiap pertandingan harus ada poinnya, kan begitu. Tinggal 1 atau 3, kan begitu aja. Nggak boleh 0. Nah, kalau memang kayak begitu, ya harus tahu diri, harus mereka sebenarnya tahu. Kalau saya lihat potensi timnya, ini nggak jelek-jelek, menengah ke atas, ya. Bagus lah. Kalau potensi timnya menengah atas, tinggal bagaimana kita menjalankan itu, ya kan? Mengambil kebijakan, ya kan? Untuk bisa memastikan bahwa 1 atau 3 poin itu harus tercapai, gitu loh. Dan hitunglah, tinggal kalau kita sekarang kan 15 ya, sisa 2 pertandingan lagi kan 18 kan 17 kali main, 17 kali sisa 2 kali lagi. Nah, 2 pertandingan ini kita mau bikin apa? Mau ngomong ini menjadi bahan evaluasi untuk kita rombak atau sudah menentukan sekarang? Siapa yang diganti, siapa yang keluar, siapa yang dicari? Nah, tinggal mau itu. Karena kalau inti tidak seimbang. Jadi kekalahan tadi tidak akhir dari segalanya. Nah, justru ini ada kesempatan masih bisa bangkit. Kan dia kan saya bilang kira-kira sampai akhir putaran pertama ini masa adaptasinya pelatih baru. Iya. Ya kan? Iya. Setelah itu putaran kedua enggak ada lagi ngomong coba-coba itu sudah pasti. Kan begitu. Tinggal ngitung aja kita dengan pemain yang seperti ini kita mau di mana? Sesuaikan dengan target di awal. Kan begitu. Nanti di posisi mana? Ya, kalau mau papan atas sudah bagus itu ya. Ya kan? Harus bagaimana? Ya tentukan sekarang. Iya. Ya kan? Kemarin kan tadi kan sebelum tanding kan nomor 6 papan atas itu. Betul. Nah, dengan kekalahan tadi nggak tahu turun apa bagaimana? Pasti turun. Pasti turun pasti dengan turun karena yang di bawah kan juga ada yang menang. Naik, ya kan? Dan dia karena sebenarnya atas dan tengah itu bedanya enggak banyak. Iya, enggak banyak. Ya kan? Kecuali mereka draw. Nah, kalau sudah menang kalah itu langsung 3 poin soalnya. Itu langsung naik. Sama dengan Persib. Begitu menang langsung dia nyalip banyak orang. Tapi kalau draw ya beda. Kan gitu. Karena cuma 1 poin. Kalau menang tuh 3 poin jadi langsung dia naik gitu. Itu yang makanya bagi saya Persibaya ini bukan terbukti bahwa kalau kita konsisten ya, kita konsisten dan tekun dan sabar,
itu ada hasilnya kok, Iya, ada sebenarnya. hasilnya. Tinggal sekarang mau rubah atau enggak. Iya. Karena ini sekarang pelatih baru di luar skenario awal. Dan sekarang datangkan pelatih baru, terus negonya dulu targetnya opo itu. Iya. Kan gitu. Kalau tidak sinkron dengan yang dibuat di awal, ya percuma kerja 3 tahun kemarin Iya. itu sampai sekarang. Cuma ya. Bubar semua. Nah ini pilihan, ini menjadi pilihan manajemen mau apa tuh. Iya, saya kira begitu, Om. Ya, Terima kasih banyak atas masukannya, atas kesempatannya untuk datang malam ini. iya. Terima kasih para sobat Jokomali Soccer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Ya.